Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hatimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Minggu Trinitatis yang ke-15 bagi kita semua. Yang menjadi topik bagi kita di minggu ini adalah Yesus menjadikan segala-galanya baik. Firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah bagi kita, yaitu terambil dari Evangelium Markus pasal 7, mulai dari ayat 24 sampai dengan ayat 35. Ya, Markus pasal 7, mulai dari ayat 24 sampai 37. Saya akan bacakan untuk kita. Saya undang Bapak Ibu untuk menyimaknya dalam hati. Perempuan Sirophenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia. Lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Sirophenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Selanjutnya Yesus menyembuhkan seorang tuli. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea, di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap, dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan diri dari orang banyak, sehingga mereka sendiri, ia memasukkan telinganya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik napas dan berkata kepadanya, Efata. Artinya, terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya, lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Yang menjadi tema kita adalah ayat 37. Jika Bapak Ibu membawa Alkitab, mari kita baca bersama-sama. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Ia menjadikan segalanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita adalah Yesus menjadikan segala-galanya baik. Nah, tentu semua orang ingin berkeadaan baik. Tidak ada satupun dari antara kita yang
datang ke gereja ini atau bahkan di setiap pertemuan menginginkan ada masalah. Namun kenyataan hidup berbeda, ya, realitas. Masalah ialah perbedaan antara harapan dan keadaan yang kita terima. Kira-kira di sini adakah orang-orang yang datang dengan bermasalah? Pasti ada, ya. Sepertinya wajah-wajah masalah banyak di sini. Tetapi ingatlah, ketika kita sudah mendengar firman Tuhan, kita harus pulang dengan sukacita. Itu yang kita rindukan. Amin. Baik. Lalu apa yang mau kita lihat dari firman Tuhan ini? Bagaimana Yesus membuat segala sesuatunya menjadi baik. Ini yang menjadi pergumulan kita. Ya Bapak Ibu. Next ya. Yang pertama, ujian iman dan kerendahan hati. Ya. Di sini kita melihat ada seorang perempuan yang bukan orang Israel, tetapi kemudian menjumpai Yesus. Kalau dalam teks ini dikatakan dia adalah seorang perempuan Syropenicia, yaitu orang yang berlatar belakang Kanaan. Kanaan tentu kita tahu tempat daerah yang dimana Allah menjanjikan untuk orang Israel. Jadi ini adalah sebuah tempat di mana Tuhan menginginkan umat Allah untuk boleh terus diberkati. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah apakah kita boleh tetap setia dengan segala keadaan yang kita hadapi, walaupun tidak seperti yang kita harapkan. Satu kisah tentang seorang perempuan. Mungkin di dalam Alkitab itu banyak sekali Yesus menolong banyak orang. Apa yang membedakan sehingga perempuan Syropenicia ini menjadi seorang yang mendapatkan tempat di Alkitab ini untuk dicatatkan. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa dia adalah seorang yang membutuhkan Yesus. Apakah kita datang dalam persekutuan ini, dalam kehidupan kita, adalah orang yang membutuhkan Yesus? Jika kita membutuhkan Yesus, maka Yesus menjadi sumber kekuatan dan pertolongan dalam hidup kita. Sekalipun dalam keadaannya tidak kita sempurna di hadapan Tuhan. Adalah satu hal yang unik. Ketika Yesus mendengar seruan daripada seorang wanita ini, merindukan supaya anaknya yang sedang mengalami gangguan oleh setan boleh dilepaskan. Hampir semua orang tua rindu supaya anak-anaknya mendapatkan keadaan yang baik dan sehat. Ya, tidak ada orang tua yang mau anaknya sakit-sakitan, bahkan bermasalah. Tetapi dalam kenyataan hidup, tidak semua orang boleh mendapatkan pertolongan dari Tuhan jika dia tidak datang pada Tuhan. Bapak Ibu, kenapa wanita Syropenicia ini mendapatkan pertolongan Tuhan? Datang pada Tuhan. Nah, oleh karena itu, mari kita memahami ketika kita butuh Tuhan, kita harus datang pada Tuhan. Kita datang dengan apa? Apakah kita datang dengan sebuah keinginan kita untuk Tuhan jawab, atau kita datang dengan sebuah keyakinan kita supaya Tuhan berkenan untuk memperhatikan kita? Jawaban Yesus mungkin sedikit agak kurang menikmati atau kurang enak ya didengar. Karena Yesus berkata ketika seorang perempuan memohon, Tuhan, tolonglah anak saya. Jawaban Yesus tidak baik memberikan roti yang seharusnya kepada anak, namun diberikan kepada anjing. Seolah-olah ada sebuah seruan yang kurang enak kita dengar. Mungkin dari sudut pikir negatif, kita akan menuntut dan berkata, emangkah saya anjing? Gitu ya. Jika kita punya pergumulan, persoalan, lalu orang mengucapkan sesuatu kepada kita, kadang-kadang pikiran negatif muncul. Dan yang seharusnya tidak demikian menjadi masalah. Gitu ya, beberapa video-video yang kita tonton seperti itu. Nah, sekarang bagaimana respon kita terhadap jawaban Yesus itu? Mari kita belajar dari perempuan ini. Ketika Yesus berkata, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Apakah si perempuan itu langsung mengkat, menyalahkan, atau bahkan mengoreksi? Kata Yesus, tidak. Dia katakan benar. Engkau Tuhan, engkau benar. Dan engkau sanggup untuk mengubah segala sesuatu. Benar Tuhan. Namun, anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya.
ada kesetiaan mengikut Tuhan. Nah, ini penting. Kita ingin percaya, tetapi sekaligus harus ada kesetiaan dan kerendahan hati. Lalu apa yang terjadi? Ketika dia berkata, benar Tuhan. Dia berkata bahwa Engkau Tuhan sanggup untuk melakukan apapun bagiku sekalipun di hadapan banyak orang. Aku anjing. Karena apa? Orang Israel tidak bergaul dengan orang Kanaan Siro-Fenisia. Nah, itu persoalan budaya. Tetapi Yesus berada ke sana untuk menerobos perbedaan itu. Dan untuk menyelesaikan persoalan itu bagi orang-orang yang mau menerima dan percaya dengan iman dan kerendahan hati. Lalu kita menemukan jawabannya di sini bahwa Yesus menjawab permohonan si perempuan tanpa harus datang ke rumahnya. Hanya dengan berkata-kata, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Akhirnya dia pulang dan benar anaknya sudah sehat. Ini satu kisah yang penting bagi kita. Apapun pergumulan kita, jika kita melihat itu dari sudut pandang Tuhan dan berpikir dan berkata benar, maka Tuhan akan menjadi sumber kebenaran bagi kita. Kita ini orang berdosa yang suka melakukan banyak kesalahan. Tetapi di dalam keterbatasan kita, jika kita meyakini bahwa Allah sanggup membenarkan kita, tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak berdosa. Tetapi orang berdosa yang bertobat dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka mereka akan dibenarkan oleh Tuhan. Itulah yang mau kita kerjakan Bapak Ibu. Jadilah orang beriman, bertobat, berbuah. Lalu selanjutnya kita melihat kisah di mana diceritakan bahwa Yesus rindu untuk melanjutkan pelayanannya. Sekarang pertanyaan bagi kita, apakah kita tetap rindu untuk terus menjadi jemaat di gereja atau menjadi orang Kristen yang terus menyaksikan Kristus dimanapun kita berada? Banyak orang Kristen tapi tidak bertobat. Kita lihat Siro-Fenisia, perempuan ini, sekalipun dia bukan orang Yahudi, bukan status yang menentukan Tuhan akan terima kita. Tetapi apa? Ketika kita bertobat, percaya, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka Tuhan akan menunjukkan pertolongannya bagi kita. Di sini yang kedua kita bisa melihat bahwa Yesus berbicara tentang bagaimana membuka sesuatu yang sudah tertutup. Yesus membuat segala sesuatu menjadi baik. Ayat 31 sampai 37. Katanya di sini, ada seorang yang memohon kepada Yesus, kepada anaknya, supaya anaknya yang tidak bisa bicara, itu bisa berbicara, yang tidak bisa mendengar, bisa mendengar. Kata kunci di sini dikatakan Efata. Dalam HKBP ada satu tempat yang kita sebut Hepata. Itu adalah satu lembaga di Diakonia HKBP yang berada di Laguboti, ya, kita sebut Hepata. Di sana dikumpulkan banyak orang-orang yang memiliki keterbatasan, ya, tidak bisa melihat, tidak bisa berbicara, tidak bisa mendengar, tidak bisa berjalan. Tetapi uniknya adalah ketika saya masih kecil, selalu bersama dengan Papa di sana sebagai direktur Diakonia, saya melihat bahwa mereka yang dalam keterbatasan tidak bisa melihat, keterbatasan mereka mungkin juga tidak bisa berbicara, tetapi mereka bisa menghasilkan banyak karya. Kalau di sana waktu itu membuat keset kaki, membuat sapu, ya, bahkan juga mereka membuat anyaman-anyaman, dan itu akhirnya menjadi kegiatan yang menopang kehidupan mereka. Bahkan uniknya, Bapak Ibu, teman-teman di sini, anak-anak kami, adakah dari antara kalian yang bisa menanam batang ubi kayu, daun singkong itu? Ada yang tahu cara menanamnya? Tidak, karena di sini masih ada yang bingung-bingung, ya. Tetapi orang yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, yang di Hepata itu bagus tanamannya, singkongnya bagus-bagus, gitu ya. Kenapa? Karena mereka tidak bergantung kepada matanya, tetapi bergantung kepada alat raba tangannya. Jadi itu bisa memampukan mereka cara menanam pohon untuk
tanaman singkong itu. Dia tahu ada satu hal dari bagian-bagian tertentu itu yang menjadi pucuknya nanti yang akan keluar. Itu. Nah, itulah bedanya anak-anak yang hanya mengandalkan mata, tetapi orang-orang yang di hepata itu mengandalkan hati. Ya, Bapak Ibu, di sini dikatakan ketika ada orang yang meminta untuk Tuhan membukakan mulutnya yang gagap dan juga matanya yang buta, lalu ada satu bentuk yang berbeda yang dilakukan oleh Yesus. Yesus langsung meraba. Yesus langsung meraba. Lalu kemudian apa? Terbukalah telinganya. Lalu selanjutnya, Yesus memegang lidah orang tersebut. Lalu dia bisa berbicara atau mengucapkan kata-kata. Nah, menjadi persoalan sekarang, apakah kita ketika dalam perjalanan hidup ini tahu bahwa ada cara Tuhan yang mampu untuk membuka hidup kita, untuk membuka hati dan pikiran kita, tetapi kita menutupnya. Ada berkata, bertelinga tapi tak mendengar, bermata tapi tak melihat, berhati tapi tak punya perasaan. Nah, bagaimana kita memahami ini? Mari kita datang belajar kepada Yesus. Ephata, jadilah pohon yang berbuah. Untuk bisa berbuah, cabang atau ranting itu harus menempel ke pohon. Tanpa menempel ke pohon, dia tidak bisa berbuah. Orang yang merindukan kuasa pertolongan Tuhan, dia harus terima Tuhan dan bersama dengan Tuhan. Inilah buah yang Tuhan inginkan. Bahkan untuk bisa memiliki iman yang besar, haruslah membuka hati kita untuk mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan kekuatan kita. Yang ketiga, setelah kita bisa melihat kedua sosok yang disampaikan dalam kisah ini. Yang pertama, Yesus menjawab kebutuhan seorang ibu. Lalu yang kedua, Yesus menyembuhkan orang yang buta dan gagap. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, Yesus menunjukkan belas kasih-Nya kepada setiap orang tanpa batas. Datanglah pada Yesus. Yang kedua, Yesus mendengar dan merespon dengan cinta kasih yang tulus ikhlas. Yang ketiga, Yesus tetap dapat berkuasa atas segala pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita menerima kuasa itu, kita harus memiliki iman yang sungguh-sungguh dan tetap percaya akan kuasa. Yang terakhir, Yesus menjadi sumber sukacita dan kesaksian. Sehingga ketika kita menerima Dia, kita harus memilih kita mau jadi apa. Kalau ada pertanyaan bagi kita Bapak Ibu, biasa dalam Alkitab ini kisah domba dan serigala. Namun kita tanya sekarang, jika ada pilihan, kita mau jadi domba atau mau jadi anjing? Ya, kira-kira mana? Pasti kita tanya, jawab. Domba ya? Buat apa menjadi domba tapi tersesat? Buat apa menjadi domba tapi tidak mendengar gembalanya? Kalau kita lihat dalam gambar ini, ada seekor anjing yang memberi minum susu untuk anak domba. Domba tidak pernah pasti memberikan sesuatu kepada anjing ya. Tapi anjing itu selalu bersedia untuk mengawal, menjaga, bahkan mungkin siap untuk berhadapan dengan musuh-musuh domba. Yang mau saya katakan di sini Bapak Ibu, jangan hanya menjadi orang Kristen, tetapi tidak percaya pada Kristus. Jadilah orang Kristen yang menunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Kristus. Ada beberapa waktu yang lalu saya dengar ada sebuah kisah dari daerah Pik. Di sana ada tempat doa ya. Jadi di Pondok Kapuk daerah sana. Ada 2 orang perempuan yang keluar dari satu tempat yang seorang buta.
seorang buta, dan dituntun oleh yang seorang lagi yang menurut pengakuannya adalah seorang bisu dan tuli. Tetapi mereka bekerja sebagai pekerja di sana. Pertanyaannya, bagaimana seorang buta bekerja di satu tempat yang berhadapan dengan masyarakat? Dan bagaimana seorang tuli ya tidak bisa bicara, itu contoh kita sebut bekerja di contoh pusat-pusat swalayan seperti itu. Ternyata itu bisa terjadi jika mereka bekerja sama. Yang buta mendengar instruksi bawaan daripada yang gagap tadi, yang tidak bisa mendengar, tapi dia diarahkan. Nah, mereka dalam kisah itu, mereka terus bersama-sama, lalu mereka bisa tetap menjadi orang yang berguna. Walaupun dalam keterbatasan mereka. Ini hanya sebuah kesaksian bahwa ada orang yang dengan segala keterbatasannya, mereka boleh tetap dipakai di tengah-tengah masyarakat. Apalagi kita, Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang yang diberikan Tuhan kemampuan untuk melihat, mendengar, berbicara, bahkan berjalan dan bertindak. Mari kita gunakan seluruh kesempatan itu menjadi tempat untuk kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bersyukur hari ini ada seorang parhalado kita, Sintua Amang Rodo Liater Sipahutar, yang telah menyelesaikan tugas pengabdian mereka. Tentu ini adalah sebuah kebanggaan bagi kita, sampai pada masa pensiun tetap sehat dan bersemangat. Kiranya seluruh pengabdian dan bakti karya yang sudah dikerjakan oleh Amang Sintua R. Sipahutar dan Inang sekeluarga itu boleh membawa berkat bagi kita semua. Bahkan kita hubungkan tadi dengan lagu yang sudah disampaikan di tengah-tengah kita dari Punguan Ex Saudi, itu sangat jelas sesuai dengan tema kita, semua baik, semua baik. Dari semula Tuhan sudah merencanakan semua baik. Dari remaja dikatakan bahwa bila ku datang pada Yesus, bila ku buka hatiku, maka apapun yang aku rindukan, semua yang baik, Tuhan akan jadikan. Tiada kasih yang melebihi, ku datang untuk menjadi penyembahmu. Naposo berkata, supaya bersama-sama jiwaku ingin memuji dan memuliakan Tuhan atas kasih Tuhan kepadaku. Haleluya, ku mau memuji Tuhan. Ama berkata, dipilih asa marparbui. Sama dengan utusan kita sekarang, Amang bertiga yang telah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan, kiranya diberangkatkan melalui kor dari Ama, dongan Ama, dipilih asa marparbui. Kiranya kita semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur hari ini kami boleh melihat dan mengetahui bahwa Allah hadir di tengah-tengah pergumulan kami. Sebagaimana wanita yang datang kepada Tuhan sekalipun di tengah-tengah masyarakat yang menolaknya. Tetapi ketika dia percaya kepada Tuhan dan mengaku Yesus adalah sumber keselamatan dan pertolongan baginya, maka Yesus berkata, jadilah kepadamu sesuai dengan iman dan perkataanmu. Bapa di sorga, kami semua banyak pergumulan. Dan kami percaya jika kami datang kepada Allah, Yesus dan Roh Kudus, maka Tuhan akan bertindak untuk melakukan yang terbaik kepada kami. Sebab semua baik itu bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa, jikapun di tengah-tengah pergumulan setiap keluarga, ada keluarga atau anak-anak yang sulit untuk mendengar, bahkan juga sulit untuk mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Kami berdoa, ajari kami Tuhan, bukan hanya sekedar melakukan atau bertindak dari perkataan dan pikiran, bahkan penglihatan pendengaran kami untuk keinginan kami, tetapi mampukan semua panca indera kami, bahkan hidup kami boleh menjadi hidup yang berbuah, yang berkenan kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, untuk hari ini kami boleh bersama-sama dengan para hamba-hamba Tuhan, khususnya hambamu Amang Sintua R. Sipahutar, yang pada hari ini akan memasuki masa purna bakti pensiunnya. Tuhan terus memberkati hambamu ini beserta keluarga dan terus setia dalam aktivitas kegiatan dan pelayanan di gereja ini. Kami juga percaya Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan panggil dan pilih untuk boleh menjadi para pelayan-pelayan Tuhan yang melanjutkan pelayanan di gereja ini. Untuk Amang Esri Bolon, untuk Amang Siagian dan juga Amang Nenggolan. Kami berdoa juga supaya Engkau memberkati para hamba-hambamu dan keluarga.
untuk mereka boleh tetap berjalan dan belajar mengenal Tuhan melalui aktivitas pelayanan di gereja ini, dan boleh menjadi saksi Kristus dimanapun mereka berada. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diajak untuk terus berdoa bagi para pelayan-pelayan Tuhan dan para pekerja-pekerja Kristus dimanapun berada. Berkati gerejamu HKBP dalam seluruh pelayanannya dan kesaksian dan penginjilannya. Berkati bangsa dan negara kami untuk seluruh karyanya, sehingga bangsa dan negara kami boleh terus terjaga damai sejahtera di bawah kepemimpinan Presiden kami. Terpujilah Engkau Tuhan, terimalah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus kami bermohon. Amin.